Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu mata kuliah Biomedik akan mempresentasikan hasil mini literatur review dari kelompok kami dengan judul Peran Variasi Genetik terhadap Mekanisme Fisiologis Tekanan Darah dan Resiko Terjadinya Hipertensi. Adapun anggota dalam kelompok kami, next. Yang pertama ada saya, Asrid Febrianti Manurung dengan NIM akhir 42. Yang kedua ada Nelvan Ika Nurian dengan NIM akhir 48. Yang ketiga ada Rafifa Debi Randrit Putri dengan NIM akhir 58. Yang keempat ada Azara Beauty dengan NIM akhir 62. Yang kelima ada Salsa Dwi Yunarpi dengan NIM akhir 68. Yang keenam ada Novreno dengan NIM akhir 69. Dan yang terakhir ada Diva Fauzia dengan NIM akhir 75. Next. Baik, untuk yang pertama, kita akan menentukan langkah menemukan kata kunci. Dalam menentukan kata kunci, kelompok kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tentunya kami akan menentukan topik untuk mini literatur review. Yang kedua, setelah menentukan topik tersebut, kita menyusun pertanyaan penelitian yang belum dibahas oleh kelompok lain. Nah, setelah itu, kami menetapkan bahwa topik peran variasi genetik terhadap mekanisme fisiologis tekanan darah dan risiko hipertensi sebagai topik literatur review kami. Setelah itu, kami mencari dan menyeleksi literatur hingga mendapatkan 10 jurnal yang paling relevan. Berdasarkan jurnal-jurnal tersebut, kami menentukan 3 kata kunci utama, yaitu variasi genetik, hipertensi, dan mekanisme fisiologis. Next. Baik, untuk strategi penemuan literatur, kami melakukan pencarian dengan secara terstruktur, mulai dari identifikasi, pemilihan, dan juga sintesis. Pada tahap identifikasi, kami mencari artikel ilmiah pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2025 pada database utama yaitu Google Scholar dengan kata kunci genetic variation, hypertension, dan juga mekanisme fisiologi. Lalu pada tahap pemilihan, untuk kriteria inklusi, kami menggunakan artikel berbahasa Inggris, rincian sistematis, dan juga fokus pada hubungan variasi genetik dan juga mekanisme fisiologis tekanan darah. Untuk kriteria eksklusi, berupa artikel opini dan juga artikel yang tidak relevan. Lalu pada tahap sintesis dan juga analisisnya mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan juga keterbatasan studi. Pada hasil akhir, kami telah memperoleh 10 artikel representatif yang telah merangkum perkembangan terbaru dari penelitian genetik dan juga hipertensi. Next. Oke, yang selanjutnya yakni sumber yang dibaca dan konteks geografisnya. Sumber yang kami baca dalam penyusunan tinjauan literatur merupakan jurnal atau terbitan berkala ilmiah internasional yang seluruhnya kami peroleh melalui Google Scholar. Kemudian cakupan sumber yang kami gunakan bersifat internasional dengan fokus berbeda-beda sesuai penelitian masing-masing jurnal. Beberapa jurnal berfokus pada populasi Eropa atau keturunan Eropa seperti analisis QAS berskala besar pada lebih dari 1 juta individu. Sebagian jurnal lain mencakup populasi dari berbagai lokasi geografis Eropa Timur, Asia, Timur Tengah, Amerika Selatan, hingga Amerika Utara melalui studi tentang variasi genetik dan epigenetik hipertensi. Ada pula jurnal yang membahas mekanisme genetik atau epigenetik secara umum tanpa konteks lokasi tertentu, baik berdasarkan penelitian manusia maupun model hewan. Oke, yang selanjutnya yakni ada tesis atau problem statement. Literatur yang kami telah menyoroti bagaimana variasi genetik dan mekanisme epigenetik seperti DNA, metilasi, dan mikroRNA berperan dalam mengatur tekanan darah dan meningkatkan resiko hipertensi. Fokus kajian adalah memahami bagaimana interaksi antara faktor genetik dan epigenetik memengaruhi jalur molekuler yang dapat menyebabkan disfungsi ginjal sebagai komplikasi hipertensi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi penanda risiko genetik atau epigenetik, serta target terapi baru yang berpotensi digunakan untuk deteksi dini dan mengembangkan pengobatan yang lebih tepat dan profesional. Baik, yang selanjutnya ada keterkaitan antara konsep-konsep kunci, faktor indikator, dimensi, atau variabel. Jadi, beberapa jurnal yang kami temukan tentang faktor, indikator, dimensi, atau variabelnya itu menyebutkan bahwa variasi genetik sangat berperan dalam mengatur tekanan darah dan kerentanan hipertensi melalui interaksi kompleks. Arsitektur
Genetik hipertensi meliputi varian langka monogenik dengan dampak besar dan variasi poligenik umum yang terkumpul dalam polygenic risk score atau PRS, yang dimana PRS itu mampu memprediksi perbedaan tekanan darah antar kelompok resiko. Namun, ada missing heritability yang dijelaskan oleh mekanisme epigenetik seperti metilasi DNA pada gen AC dan ATIR, serta ekspresi mikroRNA yang menghubungkan genetik dan lingkungan. Konsep genomics menjelaskan bahwa bagaimana faktor lingkungan seperti diet, obesitas, dan stres memodifikasi resiko pada individu rentan secara genetik. Semua elemen ini, varian genetik, epigenetik, dan lingkungan mengganggu sistem RAAS, homeostatis natrium, fungsi endotel, dan respon inflamasi, menyebabkan hipertensi. Pemahaman ini mendukung pendekatan pengobatan personal dan pencegahan presisi berbasis PRS, meski tantangan validasi klinis dan generalisasi populasi masih ada. Next. Baik, selanjutnya adalah rasionalisasi. Hipertensi tetap jadi beban global dengan patogenesis kompleks. Heritabilitasnya tinggi, hingga mencapai 30-50%. Tapi varian genetik yang diketahui hanya jelaskan sebagian kecil. Fenomena ini disebut missing heritability. GWAS telah menemukan banyak lokus genetik, namun varian umum hanya jelaskan 5-27% heritabilitas. Oleh karena itu, riset berkembang ke varian langka, mekanisme epigenetik, dan interaksi gen lingkungan. Studi besar seperti UK Biobank dan Million Veteran Program dominan pada populasi Eropa, membatasi generalisasi ke populasi lain. Pendekatan holistik melibatkan studi keluarga, model hewan, dan penelitian seluler serta kerangka genomics yang menyoroti interaksi gen, lingkungan, dan waktu. Bioinformatika juga digunakan untuk analisis in silico dan bibliometrik. Tantangan utama adalah mengubah asosiasi genetik menjadi wawasan biologis untuk pengobatan presisi, sambil mengatasi bias populasi dan kompleksitas interaksi gen lingkungan. Next. Baik, dalam analisis kami terhadap kumpulan artikel tentang genetika hipertensi, kami menemukan 3 pendekatan metodologi yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi. Yang pertama yaitu pendekatan tinjauan literatur sistematis yang berfokus pada sintesis dan evaluasi studi-studi yang sudah publik. Yang kedua ada pendekatan analisis data skala besar yang memanfaatkan biobank internasional dengan lebih dari 1 juta sampel. Yang ketiga, pendekatan komputasional in silico yang mengandalkan eksplorasi data digital. Dan kami dapat menarik beberapa benang merah. Yang pertama berbasis data exciting, yang kedua skala besar, dan yang ketiga bergantung pada analisis komputasi, dan yang terakhir fokus pada integrasi. Dari ketiga pendekatan ini, semua metodologi mengandalkan data yang sudah tersedia, baik berupa artikel publik, data biobank, ataupun data set digital. Masing-masing pendekatan menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi, dan menunjukkan evolusi metodologi menuju analisis skala besar dan pendekatan komputasional. Next. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana para penulis menyajikan dan menafsirkan data dari berbagai artikel tentang hipertensi. Secara umum, data ditampilkan melalui berbagai cara. Yang pertama ada tabel, grafik, ilustrasi, plot gauss, dan juga visualisasi jaringan. Setiap artikel punya gaya yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mempermudah kita untuk melihat pola genetik dan epigenetik yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, untuk interpretasinya, penulis banyak menggabungkan hasil gauss dengan studi hewan, lalu memakai analisis in silico untuk memprediksi fungsi gen dan jaringan interaksinya. Penulis juga menghubungkan temuan ini dengan mekanisme biologis utama seperti RAAS, fungsi ginjal, dan sistem pembuluh darah. Jadi, interpretasinya tidak hanya statistik, tetapi benar-benar diarahkan pada proses fisiologi. Nah, untuk benang merahnya, seluruh artikel ini menunjukkan bahwa hipertensi adalah kondisi yang multifaktorial dan juga poligenik. Artinya banyak gen, banyak mekanisme epigenetik, dan juga faktor lingkungan ikut berperan. Karena itu, peneliti menekankan perlunya pendekatan multi-omics dan model eksperimen untuk memahami patogenesis dan mengarah pada pengobatan yang lebih presisi. Next. Baiklah, berikut ini saya sampaikan beberapa inkonsistensi yang kami temukan dalam beberapa artikel yang kami telaah. Yang pertama, variasi genetik banyak ditemukan. Banyak sinyal asosiasi ditemukan pada wilayah non-pengkode, sehingga mekanisme biologis pengaruhnya pada tekanan darah tidak jelas. Tanpa bukti fungsional, sulit menentukan gen target atau jalur yang terlibat. Yang kedua, studi GWAS besar dengan studi fungsional yang kecil.
Hasil asosiasi dari studi GWS berskala besar sering tidak memiliki konfirmasi dari studi fungsional kecil. Perbedaan ukuran dan pendekatan menyebabkan beberapa asosiasi tidak dapat dibuktikan secara mekanistik. Yang ketiga, heterogenitas populasi. Mayoritas sampel berasal dari populasi Eropa, sehingga estimasi efek dan PRS kurang berlaku untuk populasi lain. Perbedaan frekuensi alel dan struktur populasi menghasilkan hasil yang tidak konsisten lintas etnis. Kemudian, definisi fenotipe tidak konsisten antar studi. Fenotipe tekanan darah didefinisikan secara berbeda antar studi, sehingga perbandingan hasil dan replika menjadi sulit. Kemudian, ukuran sampel dan kekuatan statistik bervariasi. Variasi ukuran sampel dan daya statistik menyebabkan beberapa studi kecil melaporkan efek yang tidak direplikasi dalam kohort yang lebih besar. Ini menghasilkan hasil yang bertentangan tentang signifikansi genetik tertentu. Penamaan gen varian yang tidak konsisten. Perbedaan nomenklatur gen atau varian alias tanda anotasi menyulitkan pemetaan lintas studi dan terkadang menyebabkan interpretasi yang tidak selaras mengenai gen target. Kemudian pelaporan efek beta ORC tidak lengkap pada beberapa entry. Beberapa publikasi tidak melaporkan ukuran efek lengkap atau menilai kekuatan dan ketepatan estimasi serta konsistensi antar laporan. Kemudian perbedaan penekanan lingkungan atau epigenetik. Sebagian studi menekankan peran lingkungan atau epigenetik, sementara yang lain menekankan dominasi faktor genetik, sehingga interpretasi tentang kontribusi relatif keduanya tampak saling bertentangan. Metodologi yang berbeda. Perbedaan metodologi, GWAS, studi kandidat, eksperimen in vitro atau in vivo, analisis in silico menghasilkan jenis bukti yang berbeda. Pendekatan yang berbeda ini kadang memberikan kesimpulan yang tidak sejalan. Kelemahan bukti validasi lintas etnis. Klaim potensi klinis seperti penerapan PRS atau precision medicine muncul meskipun validasi antar populasi dan bukti klinis masih terbatas, sehingga rekomendasi penerapan seringkali bertentangan. Data dan referensi yang tidak lengkap. Beberapa entry kekurangan data sumber atau referensi yang lengkap dan format citasi tidak konsisten, membuat verifikasi klaim dan penelusuran sumber menjadi problematis. Kemudian yang terakhir adalah ketidakkonsistenan unit dan format data. Ketidakkonsistenan unit, format data, dan adanya nilai kosong dan duplikat pada beberapa catatan menurunkan kualitas data dan menyulitkan agregasi atau meta-analisis. Next. Baik, yang terakhir yaitu ada keterbatasan dan juga uji lebih lanjut. Jadi pada artikel yang dengan judul Genome-wide Analysis in over 1 million individual free pills, over 2,000 independent genetic signal per blood pressure, hasilnya menunjukkan lebih dari 2.000 sinyal genetik terkait dengan tekanan darah ditemukan melalui meta-analisis GWAS. Namun, sebagian besar varian berada di wilayah non-pengkodean yang mana fungsi biologisnya masih belum jelas. Oleh karena itu, diperlukan eksperimen atau uji lebih lanjut untuk memahami mekanisme biologis, misalnya dengan metode CRSPR, Based Function Studies, dan juga model hewan atau in vivo studies, yang mana tujuan ini untuk memastikan pengaruh varian terhadap ekspresi gen dan juga fisiologi tekanan darah. Selain itu, terdapat juga PRS atau Polygenic Risk Score yang masih memiliki kinerja rendah di luar populasi Eropa. Oleh karena itu juga diperlukan yang namanya validasi lintas etnis atau antar ancestry melalui penelitian kohort multi etnis. Next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.